Semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video ini kita bakal lanjutin manhwa Hari Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, tanpa memedulikan kepergian Pak Changxin, pendekar Wonjin mengatakan, "Baiklah, memang ada beberapa keributan, tapi selamat karena telah tiba tanpa kurangan apapun. Bagian di mana pengawal kalian berkekurangan, saya minta maaf mewakili mereka. Senang bertemu dengan kalian. Namaku Tang Wonjin, seorang anggota dari Bongwi Brigade yang bertanggung jawab atas latihan kalian selama periode kompetisi." Mendengar nama tuan kelompoknya, Mirio yang pernah mendengar rumornya sontak berpikir, Bongwi Brigade, kudengar itu telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Sebuah kekuatan militer yang berada langsung di bawah ketua klan muda dari keluarga Tang. Tetapi kekuatan individunya setara dengan Great Elder, yang merupakan salah satu kekuatan elit paling hebatnya keluarga Tang. Ketua klan muda sebelumnya adalah ibunya Yumyong, sang Poison Phoenix kan? Kalau begitu, apa Yumyong diajari oleh ibunya? Di saat Mirio penasaran akan hal itu, Yumyong sendiri malah asik mengupil lalu bertanya, "Pendekar, tapi kenapa margamu bukan Tang?" Bersama dengan anggota brigade lainnya yang muncul di belakangnya, pendekar Wonjin menjelaskan, "Bertahun-tahun yang lalu, kami bertarung sekuat tenaga untuk melindungi tuan kami, sang ketua klan muda Poison Phoenix, melawan Hypens Brilliance Demon Lord. Dan kami dikalahkan secara telak. Dengan begitu, karena kami gagal melindungi tuan kami bukanlah siapa-siapa melainkan para pendosa." Pengenalannya berakhir di sini. Sekarang, dengarkanlah baik-baik selagi aku menjelaskan aturan kompetisinya. Tahun pertama kompetisinya adalah sebuah periode untuk latihan independen. Kalian bisa berlatih sebanyak yang kalian inginkan dan menerima kitab bela diri atau pengajaran berdasarkan performa kalian. Mendengar hal itu, Yori yang penasaran akan sesuatu bertanya, "Kalau begitu, teknik legendarisnya keluarga Tang, 10,000 Heavenly Flower Line yang hilang saat bertarung dengan Hypens Brilliant Demon Lord, apa itu juga termasuk?" Pendekar Wonjin membalas, 10,000 Heavenly Flower Line diberikan kepada individu yang menjadi ketua klan muda. Walaupun itu tidak lengkap, esensinya telah diwariskan oleh para elder. Yunmyong yang merasa familiar dengan tekniknya berpikir, 10,000 Heavenly Flower Line, teknik yang menguasai berbagai senjata tersembunyi seperti sebuah badai. Itu hampir sama dengan teknik Sword Control yang menggunakan ki untuk mengontrol berang pedang tanpa menyentuh mereka. Apa mungkin aku bisa mencoba menirunya hingga ke tahap tertentu? Di saat Yumyong memikirkan hal itu, pendekar Wonjin menjelaskan, "Kalian akan mendapatkan esensi dari 10,000 Heavenly Flower Line dari para elder satu persatu. Tetapi, apakah kalian bisa menguasai 10,000 Heavenly Flower Line melalui cara ini? Aku tidak tahu. Baiklah, aku sudah terlalu banyak bicara. Mulai sekarang, kalian hanya akan fokus untuk berlatih. Apakah kalian akan berlatih bersama atau masing-masing? Lakukanlah sesuka kalian." Mendengar semua hal itu, Yori yang merasa cemas dengan kondisi di sana bertanya, "Permisi, pendekar, di mana kami akan tinggal? Dan di mana kami bisa beristirahat?" Pendekar Wonjin membalas, "Bukankah sudah sewajarnya untuk mandiri di dalam hutan ini? Kalian tidak berpikir kalian akan berlatih sambil rebahan di kasur yang nyaman kan? Kenyamanan tidak akan membuat kalian jadi lebih kuat loh. Pada tingkat kalian saat ini, beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim adalah prioritas utamanya. Sekarang, jangan dengarkan perkataan anggota Brigadeku. Zaman kita memang berbeda, tapi pengajarannya tetaplah sama. Yang mulai berlatih berdasarkan pertimbangan kalian masing-masing." Tentu saja, hal itu membuat Yori dan Ijon tertunduk lesu. Namun, di saat Mirio menyemangati mereka berdua, Yunmyong di belakangnya bertanya, "Punten, jika memenuhi syarat, apakah mungkin untuk hidup santai sambil rebahan di ranjang yang nyaman? Nutrisi kan sangat penting selama periode pertumbuhan, karena sepertinya menurutku, beradaptasi di lingkungan hutan ini tak diperlukan." Tentu saja pertanyaannya mewujudkan semua orang di sana, hingga membuat Yori, Ijon, dan Mirio yang kesal dengannya menggunyal-gunyal tubuh Yumyong. "Kau bicara apa bocah sinting? Anak ini asal bicara saja. Ngomong kosong apa yang kau katakan, Kau ini apa? Memangnya kau pikir siapa kau ini?" Saat mereka bertingkah seperti itu, pendekar Wonjin terdiam berpikir.
tanda-tanda kesombongan. Tapi, jika anak itu adalah orang yang menghancurkan formasinya, mungkin akan lebih baik untuk mengukur kemampuannya. Dengan pikiran seperti itu, pendekar Won Jin mengatakan, "Baiklah, jika kau bisa melewati ujiannya, kau bisa tinggal di dalam manor yang ada dalam formasi. Tetapi jika kau gagal, sebaiknya kau bersiap." Peserta nomor 28. Tentu saja, hal itu kembali mengejutkan mereka bertiga. Namun, dengan wajah seriusnya, Yum Yong membalas, "Ayo lakukan saja. Ayo lakukan." Dengan begitu, pendekar Won Jin pun langsung menyiapkan ujiannya sembari menjelaskan, "Baiklah, ujiannya akan sederhana saja. Para anggota timku akan mengepungmu dan melempar senjata-senjata ke tersembunyi. Ujiannya akan berakhir jika kau berhasil memblokir atau menghindari mereka dalam 5 langkah. Kami akan mulai saat setelah kau menutup matamu." Kemudian, setelah mendengar penjelasannya, Yun Myong pun langsung menutup matanya dengan sebuah kain. Namun, meski ujiannya sudah dimulai, para anggota tim Won Jin hanya terdiam memperhatikan Yum Myong, yang membuat Yori, Ijeon, dan Mirio terdiam tegang di tempatnya. Saking tegangnya mereka, Mirio bahkan berpikir, apa ini bahkan mungkin terjadi? Belum lagi, kenapa tak ada seorang pun yang bergerak? Apa mungkin mereka akan meningkatkan tekanannya sering waktu berjalan dengan sengaja? Di saat Mirio berpikir seperti itu, para anggota tim Won Jin melempar senjata tersembunyi mereka secara bersamaan. Meskipun begitu, Yum Myong bisa mengetahui jumlah semua senjatanya yang berjumlah 167 buah hanya dengan merasakan udara di sekitarnya. Meski itu terlalu banyak, Yun Myong sendiri merasa jika itu hanyalah sebuah tugas yang mudah. Dengan begitu, Yum Myong pun tersenyum mengambil belati miliknya. Dan di saat ia mengayunkan belatinya, pendekar Won Jin terbelalak dengan apa yang dilihatnya. Apa kalian tahu apa itu keterikatan? Banyak yang mengabaikan bahwa seni bela diri tak hanya tentang teknik, tapi juga mengandung prinsip-prinsip seperti pemahaman. Sederhananya, prinsip seperti masa, kecepatan, dan perubahan adalah hal yang mendasar. Seni bela diri yang lebih tinggi terdiri dari menghancurkan, menyebarkan, memasang, memotong, dan ketajaman. Bagi Yum Myong yang sudah menyadari prinsip-prinsip ini melalui pedangnya di kehidupan sebelumnya, itu adalah hal yang mudah. Namun, bagi mereka yang hanya berlatih tapi tidak mencapai pencerahan, itu sungguh mengejutkan. Di tengah keterkejutan yang dirasakannya, pendekar Won Jin berpikir, hanya dengan satu gerakan, semua senjata tersembunyinya ditangkis. Tidak, mereka tidak ditangkis, mereka dibelokkan. Bahkan aku sendiri akan terlalu sibuk berusaha menghindarinya. Tidak, sebenarnya, bahkan itu tidak pasti. Ini sungguh, sepertinya seekor monster telah muncul. Saat pendekar Won Jin tenggelam dalam pikirannya, Yori dan Ijeon yang tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya bertanya, Apa yang baru saja kita saksikan? Semua senjatanya dinetralisir hanya dengan satu ayunan. Lalu, ketika semua mata tertuju padanya, Yun Myong melepaskan kain yang menutupi matanya bertanya, "Pendekar, apa aku lulus?" Namun, pendekar Won Jin yang masih tenggelam dalam pikirannya tak langsung menjawabnya hingga Ijeon di sampingnya berteriak, "Hah? Pendekar? Pendekar Won Jin!" Mendengar teriakannya, barulah pendekar Won Jin tersadar dan mengatakan, Iya, hasil tetaplah hasil. Kau lulus. Kau boleh masuk ke manor dan beristirahat." Tentu saja, hal itu membuat Yori, Ijeon, dan Mirio merasa iri. Mirio bahkan bertanya, "Woi, kau tak berpikir untuk meninggalkan timmu sendiri untuk menikmati kenyamanannya sendirian kan?" Mendengar hal itu, Yun Myong yang awalnya terdiam datar, tiba-tiba tersenyum lebar mengatakan, "Wow, manornya pasti menyediakan berbagai makanan enak. Tapi, apa mereka bahkan menyediakan makanan di tengah hutan seperti ini? Aku sangat menantikannya, hahaha." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Mirio mengompatinya, dan bahkan ia ingin menghajarnya saat itu juga. Namun Mirio tak bisa melakukannya karena Yori dan Ijeon menahannya sambil menangis. "Si bajingan itu, hei kau, berhenti di sana sialan." Lihat tingkah mereka yang seperti itu, pendekar Won Jin berterdiam berpikir, itu bagus bahwa anggota tim lainnya tidak kehilangan motivasinya. Tapi sepertinya hasil pertarungannya telah ditentukan, bahkan sebelum kompetisinya dimulai. Mungkin anak ini adalah orangnya, dan mungkin dia bisa membangkitkan keluarga Teng dari si Chua. Lalu, di saat pendekar Won Jin berpikir seperti itu, Yum Myong yang melangkah pergi mengatakan,
Oh ya, pastikan setiap makanannya terdapat daging ya. Aku harus makan dengan baik selama periode pertumbuhanku kan? Hari demi hari pun berlalu. Setelah Yumyong meninggalkan timnya, anggota tim 7 yang tersisa menjalani pelatihannya bersama. Dan tak terasa, 4 bulan pun telah terlewati begitu saja. Meskipun dari awal mereka sibuk melarikan diri, karena hal pertama yang mereka temui adalah seekor beruang. Dan bahkan tak bisa menemukan mangsa dan harus memakan akar tanaman. Mereka semua meneteskan air mata saat akhirnya berhasil memburu seekor mangsa, yaitu kelinci liar. Memang terasa sulit pada awalnya, tetapi mereka berhasil menemukan sebuah tempat berlindung. Lalu mereka pun mengulangi rutinitas yang sama, berlatih dan terus berlatih. Kini, sembari memenggang daging buruannya di gua tempat mereka berlindung, Ijon menghela napasnya mengatakan, Yumyong pasti hidup dengan nyaman hingga sekarang, ya kan? Mendengar hal itu, Mirio yang masih kesal dengan Yumyong sontak berteriak, "Jangan sebut-sebut nama dia lagi, ih!" Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Ijon terkejut. Aduh, kaget. Tapi aku penasaran. Tanpa tahu jika Yori memakan daging mereka semua, Mirio menekankan, "Penasaran dasmu? Dia mungkin sedang bermalas-malasan seorang diri. Tunggu dan lihat saja. Orang itu, setelah aku masuk ke Manor, dia akan mendapatkan apa yang panas dia dapatkan." Ijon yang tak ingin berdebat dengannya pun hanya bisa mengiyakannya. Meski begitu, ia tak bisa mengesampingkan rasa penasarannya, karena jika mempertimbangkan performa yang Yumyong tunjukkan di awal-awal, jika Yumyong terus berlatih hingga sekarang, seberapa kuatkah ia sekarang? Saat kemudian, Mirio pun tersadar jika daging buruannya telah menghilang. Tunggu dulu, kemana semua dagingnya pergi? Seketika itu juga, Mirio dan Ijon melirik ke arah Yori yang rebahan di tengah mereka yang bergumam. Aku kenyang sekali. Kalian berdua bisa geseran dikit gak sih? Ini terlalu gelap tahu. Dan kenapa kalian menatapku seperti itu? Tentu saja, Mirio dan Ijon yang telah bersiap dengan senjatanya membalas. Apa kau semua menanyakan hal itu kepada kami, dasar babi? Seakan ini babi rakus? Kita beralih ke Manor, markas formasi Seven Locks Phantom Dome yang berada di pegunungan Gangdong. Malam itu, Yumyong tengah berlatih bersama dengan anggota Bongwi Brigade, di mana dengan arahan dari Pendekar Wonjin, ke-8 anggotanya telah bersiap menyerang Yumyong. Namun, Yumyong dengan mudah menghindari terjangan 2 dari mereka, bahkan ia bisa menyerang balik dengan menendang salah satunya, yang membuat ke-6 lainnya segera menerjangnya bersamaan. Sayangnya, sedangkan mereka berenam kalah cepat dari Yumyong yang telah melompat ke udara. Ditambah lagi, Yumyong langsung mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa cincin dengan sedikit modifikasi, di mana ia berniat untuk menguji teknik barunya. Melihat hal itu, ke-8 anggotanya pun segera bersiap untuk mengantisipasi serangannya. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika melihat Yumyong yang menyebarkan semua cincinnya di udara. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saat mereka mengira jika Yumyong menyebarkan senjatanya dengan asal, tiba-tiba saja cincin-cincin itu bergerak mengenai mereka. Apa yang, senjata-senjata rahasianya? Mereka terlalu cepat untuk dilihat oleh mata. Saat mereka semua tak bisa bergerak dengan sembarangan, Yumyong mengaktifkan teknik miliknya. Berputarlah Whirling Land Frenzy Dance. Seketika itu juga, mereka semua berjatuhan karena cincin-cincin yang melukai tubuh mereka. Tentu saja, hal itu membuat Pendekar Wonjin terperanjat. Ia bahkan berpikir, ini mustahil, dia mengalahkan para anggota terlatih dengan instan. Belum lagi, dia mengontrol dan serangan dari seluas itu, hanya sampai menggores kulit semua orang. Bagaimana bisa? Dengan pikiran seperti itu, Pendekar Wonjin bertanya, teknik apa itu? Apa itu semua yang kau ciptakan? Yumyong pun mengangguk mengiyakannya, yang membuat Pendekar Wonjin yang telah mengambil salah satu senjatanya mengatakan, akan sulit untuk mengelarikan diri jika tertangkap. Itu sebuah teknik yang luar biasa. Bolehkah aku bertanya nama dari teknik ini? Yumyong membalas, aku menamainya dengan teknik Whirling Line Frenzy Dance. Video ini pun diakhiri dengan mendengar nama tekniknya. Pendekar Wonjin yang masih penasaran kembali bertanya, jadi begitu. Memakai teknik Whirling Line Frenzy Dance pasti memakan banyak ki. Bagaimana caramu mengaturnya? Jeng jeng.